Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Rapot Radio On Podcast edisi Selasa 14 Oktober 2025. Tribuners, seperti biasa di Rapot ini selama 30 menit ke depan kita akan menginformasikan ya sejumlah informasi, mulai dari informasi cuaca hari ini yang ada di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku, kemudian juga akan ada informasi mengenai gelombang hari ini, ada info gempa dan juga pastinya akan ada jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ya menggunakan kapal laut. Lalu juga akan ada 3 informasi yang menjadi headline ya di portal kami. So langsung aja kita mulai untuk informasi cuaca hari ini ya Tribuners, berdasarkan perakiraan dari BMKG itu hampir semua wilayah cuaca cerah berawan. Yang pertama kita mau ke Maluku Tengah dulu dengan cuaca berawan hari ini dengan suhu udaranya 24 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 68 hingga 99%. Kemudian ada Maluku Tenggara dengan cuaca berawan, lalu suhu udaranya di 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 48 hingga 93%. Berikutnya ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca cerah. Kemudian suhu udaranya di 24 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 48 hingga 93%. Lanjut lagi ada Kabupaten Buru Tribuners dengan cuaca hujan ringan, sementara suhu udaranya di 24 sampai 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya di 62 hingga 96%. Next ada Seram bagian timur dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 68 hingga 99%. Kita ke Seram bagian barat Tribuners, untuk cuaca hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 68 hingga 96%. Berikutnya ada Kepulauan Aru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 68 hingga 97%. Ada lagi Maluku Barat Daya Tribuners dengan cuaca cerah hari ini dan suhu udaranya di 24 sampai 32 derajat Celcius, lalu kelembapan udaranya di 75 hingga 80%. Lanjut lagi ada Buru Selatan dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 24 sampai 32 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 64 hingga 99%. Nah, untuk Kota Ambon prediksinya itu cuacanya berawan ya. Tapi kalau kita lihat dari pagi hari tadi hingga saat ini cukup cerah ya dan terik juga. Untuk suhu udaranya itu di 24 sampai 32 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 74 hingga 94%. Terakhir ada Kota Tual dengan cuacanya cerah, suhu udaranya di 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 71 hingga 80%. Untuk informasi gelombang hari ini dari BMKG tidak ada peringatan dini gelombang tinggi alias nihil Tribuners. Jadi kita lanjut aja di informasi mengenai gempa yang terdeteksi oleh BMKG Maluku hari ini. Itu ada dua kali gempa yang terjadi. Yang pertama di pukul 11:40 siang waktu Indonesia Timur tadi terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,3 Tribuners di 90 km utara Taniwel,
Taniwel Timur ya, Seram bagian barat, kemudian di 97 km barat laut Wahai, Maluku Tengah di kedalaman 10 km. Kemudian berikutnya di pukul 2 siang lebih 3 menit waktu Indonesia Timur tentunya itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,6 di 140 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, kemudian di 140 km utara Dawelor Dawera MBD di kedalaman 182 km. Kalau saya perhatikan ya Tribuners, selama rapot ini itu untuk di Dawelor Dawera Maluku Barat Daya sering sekali ya terdeteksi gempa oleh BMKG, bahkan hampir di setiap rapot itu pasti ada Dawelor Dawera MBD ini, tapi memang hanya dirasakan di kedalaman yang tidak begitu ini ya, dirasakan di pemukiman warga. Jadi hanya ada 2 kali gempa yang terdeteksi hari ini Tribuners. Berikutnya kita ke informasi mengenai jadwal kapal hari ini. Yang pertama kita punya jadwal kapal yang kalau di kota Ambon itu berlabuhnya di pelabuhan Yosudarso atau pelabuhan besar Tribuners. Yang pertama ada jadwal KM Ngapulu. Pada hari ini KM Ngapulu itu tiba di Surabaya pada jam 3 sore tadi, kemudian akan berangkat dari Surabaya hari ini jam 6 sore Tribuners, dan nanti tiba di Jakarta itu di tanggal 15 ya Oktober di jam 8 malam. Lalu berangkat dari Jakarta 16 Oktober di jam 9 pagi, kemudian nanti tiba kembali di Surabaya pada 17 Oktober di jam 12 siang. Lalu dari Surabaya berangkatnya 17 Oktober di jam 4 sore dan tiba di Makassar pada 18 Oktober di jam 9 malam. Dari Makassar berangkatnya 18 Oktober berangkatnya di 19 Oktober ya di jam 1 pagi atau dini hari, kemudian tiba di Bau-Bau nanti 19 Oktober di jam 3 sore. Dan dari Bau-Bau berangkatnya 19 Oktober di jam 5 sore, kemudian tiba di Namlea pada 20 Oktober di jam 4 sore. Nah dari Namlea berangkatnya 20 Oktober di jam 6 sore, lalu tiba di Ambon pada 21 Oktober di jam 00.01. Jadi dini hari ya, dan jatuhnya di tanggal 21. Kemudian dari Ambon nanti berangkatnya 21 Oktober di jam 4 subuh atau 4 pagi, lalu tiba di Ternate pada 22 Oktober di jam 12 malam ya, 00.01 dini hari. Nah kita update sampai di tanggal 22 dulu, kita geser ke jadwal kapal berikutnya. Ini ada jadwal KM Ciremai ya Tribuners, yang pada hari ini tiba di Ambon jam 2 pagi tadi, lalu berangkatnya di jam 5, berarti sudah berangkat ya. Kemudian akan tiba di Bau-Bau pada hari Rabu besok 15 Oktober di jam 3 pagi. Nanti dari Bau-Bau berangkatnya 15 Oktober di jam 5 pagi, kemudian tiba di Makassar masih di 15 Oktober di jam 6 sore Tribuners. Lalu dari Makassar itu berangkatnya 15 Oktober di jam 9 malam, kemudian tiba di Surabaya hari Kamis 16 Oktober di jam 10 malam. Nah dari Surabaya berangkatnya 17 Oktober di jam 1 dini hari, lalu tiba di Tanjung Priok Jakarta itu hari Jumat 17 Oktober di jam 11 malam. Nah untuk KM Ciremai ini kita update sampai di tanggal 17 Tribuners, nanti kita update lagi di rapot edisi berikutnya hari Kamis
Kita lanjut lagi ke jadwal kapal berikutnya, ada jadwal KM Sangiang yang hari ini itu tiba di Bitung 14 Oktober di jam 5 sore sebentar. Sorry, tiba di Bitung itu di jam 5 sore, kemudian berangkatnya itu di tanggal 17 Oktober. Wah, berarti berlabuh di Bitung cukup lama ya Tribuners. Dan berangkatnya itu di pukul 4 sore. Kemudian tiba di Ternate pada 17 Oktober di jam 12 malam. Dari Ternate berangkatnya 17 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba di Babang atau Bacan itu pada 18 Oktober di jam 5 pagi. Dari Bacan berangkatnya 18 Oktober jam 8 pagi, lalu tiba di Sanana pada 19 Oktober di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 19 Oktober di jam 8 pagi, kemudian tiba di Namlea pada 19 Oktober di jam 9 malam. Dari Namlea berangkatnya 19 Oktober di jam 11 malam, lalu tiba di Ambon pada 20 Oktober di jam 9 malam. Kita sampai di tanggal 20 dulu Tribuners. Kita lanjut ke berbagai jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi atau pelabuhan kecil Tribuners. Untuk hari Selasa itu ada kapal ke Pulau Buru ya Tribuners, ada Cantika Lestari 6E yang berangkat pada pukul 9 malam nanti. Kemudian ada kapal ke Buru Selatan, ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat pada pukul 8 malam nanti dengan rute yang dilewati itu cukup panjang ya. Dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, kemudian Waimulang, Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Kemudian di hari lainnya Tribuners, di hari Kamis itu ada Cantika Lestari 5E dengan rute yang dilewati Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula yang berangkat pada pukul 9 malam. Lalu di hari Selasa tadi juga ada kapal ke Maluku Utara ya, ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano dan juga Kobi Sadar serta Weda yang berangkat pada pukul 12 siang tadi Tribuners. Untuk Cantika Lestari 10C ini memang dari Kota Ambon itu setiap hari Selasa ya. Lalu di hari Kamis nanti itu ada kapal Cantika Lestari 9F dengan rute yang dilewati dari Ambon menuju Buano, kemudian Kawasi, Ternate, lalu Sofifi dan juga Manado yang berangkat pada pukul 4 sore. Sementara di hari Senin Tribuners kemarin itu ada kapal Teratai Prima 1 yang berangkat pada pukul 3 sore dengan rute yang dilewati itu ada dari Ambon menuju Buano, kemudian Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, Soligi, Kawasi dan juga Kupal. Nah itu untuk berbagai jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners. Sementara di Pelabuhan Penyeberangan Feri Galala ya menuju Namlea malam ini itu ada KMP Wayangan yang beroperasi dan akan berangkat pada pukul 8 malam nanti menuju Namlea. Sementara dari Namlea menuju Ambon itu malam ini off, tidak ada ya, alias kapalnya lagi docking. Lalu untuk di Pelabuhan Hunimua ya menuju Waipirit itu ada 3 feri yang beroperasi dengan 10 trip dari pukul setengah 7 pagi sampai dengan setengah 10 malam Tribuners. Lalu untuk feri yang biasanya beroperasi dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Ina Marina Masohi juga
saat ini lagi docking atau tidak beroperasi, dan dari Tulehu itu hanya ada kapal cepat ya menuju pelabuhan Amahai. Nah, itu tadi untuk berbagai jadwal kapal yang ada di 1, 2, 4 pelabuhan ya. Nah, berikutnya kita punya informasi nih yang menjadi headline di portal kami Tribunals. Yang pertama mengenai ada 1.554 personal gabungan yang siap mengamankan kunjungan Wapres Gibran di Maluku ya Tribuners. Jadi memang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka itu diagendakan ya berkunjung ke Maluku dan juga Maluku Utara dari mulai tanggal 14 hari ini sampai dengan nanti tanggal 16 Oktober. Nah, untuk hari ini memang tadi dijadwalkan menuju ke Pulau Buru dan juga Kota Ambon. Jadi untuk di Kota Ambon sendiri ini sudah sebanyak 1.554 personel Polri telah dikerahkan untuk mengamankan kunjungan kerja Wapres Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Maluku hari ini. Nah, pengamanan itu sendiri Tribunal diawali dengan apel gelar pasukan VVIP di Lapangan Merdeka pada hari Senin kemarin. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku ya Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto dan juga dihadiri oleh Gubernur Maluku, Pangdam 15 Patimura, kemudian Kabinda Maluku dan Kodairal 9, lalu ada Danlanut Patimura juga, ada Kasdam 15 Patimura, ada Irdam 15 Patimura, kemudian ada Kapok Sahli Pangdam 15 Patimura serta pejabat utama TNI Polri. Nah, selain jajaran TNI dan juga Polri, apel ini juga melibatkan unsur Dishub dan Satpol PP, kemudian personal Polri yang diterjunkan berasal dari Polda Maluku, Polresta Ambon, kemudian Polres Tual, Polres Maluku Tenggara, dan Polres Buru dengan total kekuatan itu tadi ya sebanyak 1.554 personel. Nah, apel gelar pasukan ini menjadi tahap akhir ya pengecekan kesiapan personel, sarana dan juga prasarana sebelum pelaksanaan kunjungan kerja Wapres yang dijadwalkan berlangsung hari ini ya. Kemudian hari Rabu juga pada sejumlah titik di Maluku. Nah, Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto menegaskan bahwa pengamanan kunjungan wakil presiden merupakan tugas kenegaraan berisiko tinggi ya yang menuntut profesionalitas serta koordinasi lintas instansi. Jadi memang apel gelar pasukan ini bukan sekadar seremonial kata beliau, tetapi momentum penting untuk memastikan seluruh kekuatan pengamanan benar-benar siap baik dari sisi personal maupun peralatan. Kemudian pengamanan VVIP juga tentu adalah tugas negara yang tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun kata beliau ya. Beliau juga menekankan pentingnya soliditas dan sinergitas TNI Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah terutama saat kunjungan pejabat tinggi negara. Setiap anggota pengamanan tentu diingatkan untuk memahami tugas dan tanggung jawab sesuai pembagian ring 1, ring 2, dan ring 3 dengan prinsip zero tolerance terhadap potensi gangguan keamanan. Nah, kegiatan apel ini juga turut menjadi momen konsolidasi dan koordinasi teknis lapangan, mulai dari pola patroli, kemudian pengamanan rute, hingga penjagaan objek vital dan titik kegiatan Wapres. Nah, untuk kunjungan Wapres Gibran ke Maluku, Tribuners memang dijadwalkan mencakup sejumlah agenda strategis pemerintahan ya, termasuk pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah dan peninjauan proyek prioritas nasional. Untuk ke Pulau Buru sendiri memang ini dijadwalkan beliau akan
melakukan kunjungan di Bendungan Waiapo ya. Kemudian juga akan menuju ke BMPP PLTMG 30 MV Ambon Piker. Dan untuk di Kota Ambon sendiri itu dijadwalkan akan menuju atau meninjau Pasar Mardika Kota Ambon. Sementara di hari kedua nanti ya Tribuners, itu akan menuju ke Pasar Langgur dan juga Pasar Maren yang ada di Kota Tual Tribuners, serta nanti akan juga ke Maluku Utara. Nah itu untuk informasi yang pertama Tribuners. Kemudian berikutnya ini kami punya informasi mengenai kecelakaan maut yang terjadi di Gunung Parang SBB yang mengakibatkan motor yang ditumpangi sekeluarga terperosok ke jurang. Ya, jadi Tribuners, kecelakaan tunggal tragis kemarin menimpa satu keluarga di Jalan Raya Trans Seram, tepatnya di Desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram bagian Barat ya, pada hari Senin 13 Oktober siang kemarin. Nah, peristiwa ini sendiri terjadi sekitar pukul 13.40 ya, hampir jam 2, ketika satu unit sepeda motor Yamaha Vario yang ditumpangi 3 orang ya terperosok ke jurang sedalam 10 meter di kawasan tanjakan Gunung Parang. Diketahui Tribuners, kendaraan yang dikemudikan oleh MS, seorang petani, melaju dari arah Desa Waipirit menuju Dusun Hato Alang. Nah, di atas motor itu ia berboncengan bersama istrinya MP dan juga anak mereka AS ya, dari 3 orang. Nah, namun sesampainya di tanjakan Gunung Parang Tribuners, motor diduga tidak kuat menanjak. Pengendara pun akhirnya kehilangan kendali hingga akhirnya kendaraan beserta penumpangnya terjatuh dan masuk ke dalam jurang. Beruntung warga sekitar yang mendengar suara benturan keras segera berhamburan ke lokasi Tribuners dan mengevakuasi para korban dari dasar jurang. Akibat dari kejadian tersebut, Tribuners, sayangnya Pak MP yang merupakan pengemudi ini meninggal dunia di tempat akibat benturan keras di kepala dan juga luka serius di wajah. Sementara istrinya berarti yang meninggal ini adalah istrinya ya, MS. Istrinya MP. Oh, berarti yang meninggal ini sang istri ya Tribuners, yang dibonceng. Sementara pengendara MS ini mengalami nyeri di bagian dada dan lecet di siku. Dan untuk anak mereka AS itu menderita luka lecet di hidung serta nyeri tubuh. Nah, kejadian ini Tribuners dibenarkan oleh Kasih Humas Polres SBB AKP JR Soplanit. Beliau menyebut bahwa penyebab sementara kecelakaan diduga akibat kelalaian pengendara dan kondisi kendaraan yang tidak layak untuk melintasi tanjakan.
Kasih Humas mengatakan Tribuners bahwa petugas sudah melakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan saksi di lapangan. Nah, untuk kerugian material akibat kecelakaan ini, Tribuners ditaksir mencapai Rp500.000. AKP Soplanit Tribuners mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan memeriksa kondisi kendaraan sebelum bepergian. Ya, ini ya yang selalu diimbau, selalu disarankan ya Tribuners untuk kalian siapapun itu yang ingin bepergian sedekat apapun ya, mau melakukan perjalanan baik yang perjalanan dekat maupun jauh, itu pastikan kondisi fisik kalian dalam keadaan prima. Begitupun juga dengan kendaraan, pastikan bahwa kendaraan kalian memang bisa dibawa untuk pergi, begitu kondisinya juga dalam keadaan baik-baik saja, jangan sampai ada yang kurang ya. Apalagi saat melewati jalur tanjakan dan turunan yang memang rawan sekali kecelakaan. Jadi harus memastikan bahwa sistem rem kalian berfungsi dengan baik, kemudian tekanan ban juga sesuai, dan kendaraan dalam kondisi prima tentunya. Serta jangan juga membawa muatan yang berlebih, dan kalau bisa selalu menggunakan helm berstandar SNI, karena ya sayang sekali ya kalau harus terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini ya, apalagi saat terbentur kepala kita itu kan sangat rentan sekali untuk retak. Satu juga yang diingatkan oleh Kasih Humas Tribuners bahwa pengendara itu tidak boleh menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu fokus di jalan. Karena kita tidak tahu ya kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi mari sama-sama jadi pengendara yang tertib, disiplin, dan mengutamakan keselamatan diri serta orang lain. Meskipun ya kita nggak tahu ya takdir kita itu meninggal di mana, paling tidak udah ada ikhtiar ya dari setiap kita yang berkendara. Ya, semoga kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran ya Tribuners untuk semua pengendara yang ada. Nah, Tribuners, terakhir kita punya informasi mengenai anggota tim penataan Pasar Mardika yang kabur dari kejaran polisi setelah digerebek menggunakan narkoba. Jadi Tribuners, seorang anggota tim transisi penataan Pasar Mardika berinisial AO itu digerebek polisi saat memakai narkoba jenis sabu di Gedung Pasar Mardika, Kota Ambon. Ironisnya AO ini dan juga seorang rekannya MT berhasil melarikan diri dari kejaran petugas meski barang bukti kuat ditemukan di lokasi kejadian. Peristiwa ini berlangsung dramatis pada hari Senin dini hari kemarin ya Tribuners, sekitar pukul 1:30 dini hari, sehari menjelang rencana kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke lokasi tersebut. Kejadian ini bermula ketika Ibda Fransola, anggota tim Gakum Penertiban Pasar Mardika, sedang melakukan patroli rutin dan pengawasan melalui kamera CCTV di dalam gedung. Nah, Ibda Frans ini mencurigai aktivitas dua orang yang masuk ke salah satu ruangan di lantai 1 Gedung Pasar Mardika. Nah, tanpa membuang waktu, Ibda Frans Ola kemudian bersama sejumlah petugas mendatangi ruangan tersebut. Dan dugaan Ibda Frans memang benar, jadi di dalam ruangan terdapat 2 orang. Namun saat hendak diamankan, terjadi aksi saling dorong pintu yang sengit.
Nah, dalam situasi tersebut, kedua terduga pelaku AU dan juga MT ini secara tiba-tiba menarik pintu dengan kuat hingga membuat Ibda Franz pun terjatuh. Dan kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh keduanya untuk kabur. Meskipun sempat terjadi kejar-kejaran Tribuners, kedua pelaku termasuk AU yang diketahui merupakan salah satu anggota tim transisi penataan Pasar Mardika yang dibentuk oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berhasil meloloskan diri. Tapi semoga cepat ketangkep ya Tribuners. Nah, meskipun gagal meringkus kedua terduga pelaku Tribuners, petugas berhasil mengamankan barang bukti yang mengindikasikan kuat penggunaan narkoba di ruangan tersebut. Nah, untuk barang bukti sendiri itu berupa 2 alat isap sabu atau bong, kemudian plastik bungkusan yang diduga bekas sabu, dan juga uang tunai senilai Rp500.000 yang berhasil diamankan. Dan bukti-bukti ini lalu diserahkan ke anggota Ditres Narkoba Polda Maluku agar menjadi petunjuk untuk melacak keberadaan pelaku. Nah, menanggapi insiden ini Tribuners, Ditres Narkoba Polda Maluku, Kombes Pol Heri Budianto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Beliau mengatakan bahwa tadi malam itu anggota mereka dihubungi setelah Ibda Franz Ola melaksanakan razia di Pasar Mardika. Jadi memang harus segera disterilkan ya Tribuners, mengingat hari ini ada kunjungan dari orang nomor 2 di Indonesia ya, Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Tapi nanti kita update lagi kalau ada perkembangan soal penemuan 2 pelaku yang sudah kabur ini Tribuners, tapi pasti secepatnya akan segera ditangkap sih ya. Nah, itu dia tadi 3 informasi yang menjadi headline kami di portal Tribun Ambon ya Tribuners. Untuk kalian yang ingin mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami, atau bisa juga ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Serta jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program kami lainnya Tribuners. Kita udah lebih dari setengah jam, jadi saya harus pamit ya. Selamat siang, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.